Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galan Alunafis dari kelas IF6 akan menjawab soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Soal yang pertama adalah simpulkan dalam bahasa ilmiah sendiri fungsi dari teknologi informasi. Berikan contoh fungsi tersebut sesuai yang Anda rasakan. Jadi, fungsi teknologi informasi itu adalah mengolah atau menghasilkan informasi ke dalam bentuk yang berguna. Misalnya kita membuat laporan, grafik, tabel, dan lain-lainnya. Terus fungsi teknologi informasi itu bisa juga menyimpan data atau informasi ke dalam bentuk yang dapat digunakan dan itu lebih berguna. Yang contoh fungsinya itu adalah menangkap atau menginput, biasa disebut seperti contohnya mic atau keyboard. Misal kita keyboard itu mengetik langsung di situ, apa yang kita tekan di keyboard itu akan datang di situ, akan timbul misalnya gitu. Terus yang selanjutnya itu ada pengolah. Fungsi teknologi pengolah itu adalah mengolah data atau informasi, menganalisis gitu. Misalnya menerima input dari keyboard gitu. Terus yang selanjutnya ada mengolah atau memproses data yang diterima untuk menjadi informasi gitu, yaitu pengubahan data ke bentuk lain, misalnya data ke bentuk PDF gitu. Terus penggabungan, misalnya itu kan penggabungan, penjumlahan gitu. Pokoknya semuanya dalam bentuk data dan informasi akan diolah semuanya di situ. Terus yang selanjutnya ada fungsi teknologi, yaitu menghasilkan data dan informasi itu yang akurat dan mudah dipahami. Ya, contohnya itu sederhana saja ya, contohnya itu adalah grafik dan tabel gitu. Terus yang ke selanjutnya yaitu ada fungsi teknologi informasi, yaitu menyimpan atau yang disebut dengan storage. Storage itu adalah penyimpanan. Jadi kita sudah membuat laporan atau tabel atau grafik gitu kan, kita bisa menyimpannya di memori atau gimana gitu. Bisa juga di CD, kaset, atau segala macamnya lagi. Yang selanjutnya itu ada fungsi teknologi kayak kembali atau gimana gitu. Yang saya ketahui itu adalah misalnya kita mencari di pencarian, kita akan mencari informasi yang akan kita pahami kembali. Kita bisa mengetik di situ apa judul yang kemarin kita buat, jadi kita bisa mencarinya di situ. Dengan ada yang fungsi ini, kita tidak payah mencari data atau informasi yang lebih banyak gitu, terus kita jadi lebih mudah. Terus untuk soal yang kedua ini pemikiran sendiri, ceritakan perkembangan teknologi di saat sekarang ini dan apa pengaruhnya bagi kita. Ya, perkembangan teknologi saat ini sangatlah maju. Jadi perkembangan teknologi sekarang ini sangat maju. Terus ada dampak positif dan negatifnya. Jadi dampak positif yang pertama itu adalah pertukaran sebuah informasi, yaitu dari sini ke sana, dari sana ke sini misalnya gitu. Lebih mudah dan cepat. Terus yang selanjutnya dari segi positif gitu, mempermudah pekerjaan. Dan kita zaman sekarang pekerjaan bisa melalui online. Jadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Terus yang selanjutnya itu dari segi yang positif adalah bisa kalau sekolah zaman sekarang itu udah
karena ada pandemi gini jadinya melalui online atau tidak tatap muka gitu. Terus yang selanjutnya ada dari segi negatif, yaitu dengan menggunakan gadget yang secara berlebihan akan membuat kerusakan otak pada anak gitu. Terus bersosialisasi kepada teman dekat atau tetangga atau keluarga itu mengurangi sosialisasi kita. Dengan adanya gadget atau teknologi zaman sekarang itu adalah dari dampak dari negatif dari fungsi teknologi sekarang ini, perkembangan sekarang ini. Jadi yang selanjutnya, soal selanjutnya ada angkumkan dalam sebuah cerita singkat bagaimana evolusi komputer terjadi. Jadi evolusi komputer itu terjadi dulu, yang saya ketahui zaman dulu itu teknologi komputer, evolusi komputer yang pertama kali dibuat bukan untuk hiburan kita atau mengirim email, tapi yang saya ketahui adalah menghitung angka-angka atau sebagainya gitu. Jadi yang evolusi atau generasi yang pertama itu dari tahun 1940 sampai 1956, yaitu fungsinya yang pertama ini yaitu mulai dikembangkan gitu, yang dikembangkan terus menggunakan apa itu, komputernya itu menggunakan tabung gitu. Jadi sedikit yang saya pahami tentang evolusi komputer ini. Terus ada yang generasi kedua, yaitu dari 1964 sampai 1971, yaitu ini digunakan untuk pemrograman atau baru pertama kali untuk dibuat pemrograman gitu. Terus yang generasi ketiga mulai dari tahun 1964 juga, dari sampai 1971 gitu. Jadi teknologi yang ketiga ini kinerjanya semakin cepat karena bertambahnya tahun dari tahun ke tahun gitu. Jadi terus ada yang generasi keempat gitu, yang dari tahun 1971 sampai sekarang ya, kita bisa merasakan sampai sekarang ini teknologi komputer, apalagi kita bisa memprogram semuanya, pokoknya semua apa gitu. Terus soal yang terakhir ini, jelaskan perbedaan prinsip kerja input device dan output device. Nah, yang ini adalah perbedaannya itu adalah kalau input device itu perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer gitu. Terus yang output device bekerja sebagai perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Jadi yang output device itu bekerja sebagai atau berfungsi sebagai data yang sudah diolah akan dikeluarkan gitu. Nah, jadi misalnya contohnya itu kayak speaker gitu. Kita dari handphone memasukkan ke speaker. Jadi di situ ada output keluarnya gitu. Jadi yang keluar dari suara dari HP gitu melalui kabel. Kalau zaman sekarang itu sudah memakai Bluetooth non kabel gitu kan. Banyak contohnya, mulai dari printer, monitor. Itu ada banyak lagi karena zaman sekarang ini sudah lebih canggih, apalagi dengan masa depan kedepannya lagi. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.